sapa kok tidak ini. Nggih, niki wau napa kok dari sekolahan anak itu misal apa tugas bedah tentang tembang dolanan. Dolanan niku jublak suwang. Jublak suweng. Niku maknanipun napa? Soale PR dan arene nonton. Imam kok kebenaran dari Pak Joko ini. Aku matur suwun dengan rawuh rene wedokan ya. Tapi iya Kang Mas. aku berusaha mengkupas ngonceki nek enek klerune utawa enek pase aku ya nyuwun pangapura. Nggih. Engko janjane putrane cak rene ngono mapun nerang tak kenane tujuannya tembang dolanan itu bukan sekedar untuk menghibur tapi ada sebuah muatan filosofinya, ada pesan tutur sosialnya, ada kritik sosialnya. Itu bijaknya leluhur kita dulu. Napa lagu-lagu dolanan niku termasuk lagu kritikan apa lagu-lagu napa? Ya seperti saya katakan, ada kritik sosialnya, ada filosofinya. Ini bahasa-bahasa untuk menjalankan sebuah kebijakan-kebijakan agar dia dituturi menghadapi hidup kedepannya harusnya demikian sebagai anak turune wong Jawa. Gitu. Termasuk jublak-jublak suweng, gundul-gundul pacul, Wakeh panunggalane. semuanya. Terus lelo-lelo legung semuanya. Gundul apa tuh suku-suku pacul, semuanya ada muatan maknanya, esensialnya. Jadi tembang itu hanya sebagai pembungkus tutur agar anak-anak kita besok, anak-anak yang diberi tutur itu lebih mudah untuk dilewatkan sebuah tembang-tembang. Ini seru niki seru nih terkait tembang-tembang dolanan. Mungkin sementara ini kita coba wong itu. Oh, ngoten. Saya pun juga tidak begitu lindune ya nanti satu ketika. Maksud saya demikian. Nuturi anake wong saiki iki biasanya orang saiki diperontak. Spontan aja. Ora oleh ngono kuwi. Gak oleh mbak agama, maaf ya. Nggih, nggih. Kuwi gak oleh kuwi. Kuwi karom. Tidak demikian orang dulu. Tidak demikian. Diliwatkan tembang dan tutur. Contohnya jublak suweng. Ini cakepan itu rangkuman semuanya tembang sampai paripurna ya. Ya. Dan ini tak nanti kalau ada yang kurang pas sampean sing nambahi pasti. Oh, nggih. Cakepannya demikian. Jublak suweng tinggerandel mampu ke pundung kutil pak pong lela lere sopong dele aki sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Dulu kalau nembang tuh ada sebuah gerakan nih, seakan-akan Tarian. ya seperti gerakan, seperti kayak bisa jika nggak monoton seperti keren sekarang seperti nyanyiannya diiringi dengan goyang pinggul, dengan joget-joget. Dulu ya mungkin dengan gerak-gerakan kecil gitu, nggak diam monoton gitu. Ya. Lantas kupasannya jublak suweng. Jublak itu kotoran telinga. Suweng itu telinga sendiri. Nah, jublak itu kotoran telinga. Kalau orang Jawa mengatakan apa itu curek, kopoh atau congek. Ya. Lah, orang yang kebal dengan kritik sosial, kebal dengan tutur, itu digambarkan orang yang kopohan, kupingnya ketutupan kopoh, ketutupan congek sehingga dia kebal dengan tutur, tidak bisa menerima sebuah nasihat. Jadi mlebu kuping kiwa, metu kuping tengah. Salah satu diantaranya gitu, tapi yang ini cenderung dikatakan telinganya tertutup. Ya. Tapi sampean bilang yang dituturi mlebu kuping tengah, metu kuping kiwa itu bisa juga. Enggak bres. Nah, itu gambarnya tidak suweng. Suwenge pating grandel. Artinya congeknya itu sudah menumpuk, sudah menutupi di area telinga. Gambaran secara fisik. Berarti orang itu betul-betul sudah kebal dengan sebuah tutur. Sudah tidak mempan dia dinasihati. Tidak suwengi ting grandel.
mambu kepundung gudel. Bau. Bau kotoran gudel anak kerbau ya. Kerbau nggih. Kepundung itu kotoran. Kepundung kotoran. Teletong teletong gudel. Lah teletong ini bisa juga digambarkan sebuah jibahan, sebuah amanah. Contoh, seorang aparat negara, seorang abdi negara, dia telah menyimpangkan sebuah amanah daripada negara rakyat, sehingga dia karena sudah tertutup dengan kepundung, dengan benda-benda, dengan materi-materi yang untuk kebutuhannya pribadi, ya katakan korupsi itu aja bisa diartikan demikian. Karena dia sudah kepenyut karo memanising dunyo, sehingga demikian. Nah, mambu kepundung gudel Pak Empong lera-lere. Pak empong itu adalah sesuatu wadah atau sesuatu sarana untuk dotnya anak bayi. Kempongan, empeng. Nah, empeng ya simbahnya ngempeng, tapi cuma mbok kayaknya tampengane. Ya mimik ditetek tapi tidak ada susunya, ini kempongan namanya. Nah, kempongan itu bohong. Pak Empong lera-lere. Lera-lere itu ngomongannya rakyatnya dibudu. Wong seorang pemuka negara, seorang pemuka agama kalau ngomong glindra-glindri, mencela-mencela, bonge. iya betul. Pak Empong lera-lere. Nah, orang bohong itu Pak Empong, bapak yang dituakan itu omongannya gak kena dikubur. Yang namanya bapak itu kan orang tua. Pak Empong, bapak pembohong. Pak Empong lera-lere. Lera-lere ndendra-ndendre. Sopong guyu ndelikake. Orang yang menjemungkan sesuatu, orang itu biasanya guyu tapi ingah-ingih. Isinan ngoten. Seperti ya tertawanya seperti orang menutupi sebuah aib. Ditutupi dengan Pak Empong lera-lere. Sopong guyu ndelikake. Jadi orang yang tertawa itu yang menyimpan karena kedok kebohongan, kedok sebuah kecurangan itu ditutupi dengan tertawa. Makanya maaf ini ya, enggak mumpung sama nenek ada seorang yang namanya aparat negara, abdi negara, koruptor, dengan giginya, dengan gagahnya, dengan muka yang dengan percaya diri, dilarang dengan pejabat hukum atau petugas hukum, dia tidak merasa malu. Ya, sehingga dikatakan sopong guyu ndelikake. Wong ndelik niki orang mesti dia ditutupi dengan sebuah senyum. Supaya sing ngarani orang roh percaya ada sebuah manipulasi, ada sebuah tutup tabir kebohongan. Ini kupasan dari encak-encak juga suweng. Nah, suweng ngiting gerandel, mambu kepundung gudel, Pak Empong lera-lere sopong ndelikake. Dulu biasanya diiringi dengan jogetan lelucon anak-anak. Sopong ndelikake. Sir itu apa? Sir itu dari keadaan senang. Tapi sir, saya suka dengan sampean. Sir. Ternyata setelah saya senang dengan sampean, sir bongselnya kosong. Ternyata yang saya pilih itu orang-orang bohong. Wakilku katakanlah di dewan itu semuanya orangnya bohong. Orang yang dipilih di pemerintahannya bohong. Enggak usah ditutupi di negeri ini loh, semuanya pembohong. Loh, semuanya pembohong. Duit berapa? Sir-sirpong delik kosong. Delik kopong. Ternyata yang dia anggap itu kedelai, ternyata kopong. Yang dianggap itu sesuatu yang enak, itu kopong. Maaf, ini pas
Adan nggak apa-apa toh, terganggu Nggak nggak apa-apa lah. Yang penting sampai jelas nanti anaknya sak teman-temannya nek kepengin ngupas dolanan diajak kemari. Nggih, niki mau pas wonten tugas kelompok. Ya, agar dia nanti memahami tiba piwulan Jawa, tembang Jawa itu betul-betul mutiaranya sebuah nasihat. Berarti termasuk tembang jeblet-jeblet wong itu sangat bisa untuk sindiran pejabat. Sebetulnya diperuntukkan itu. Nah, pada saat itu tembang diciptakan, keadaan kerajaan dan juga acak-acakan atau keadaan pemerintahan atau negara seperti itu, sehingga ada sebuah timbul tembang. Gitu loh. Jadi dikritiknya seperti itu. Itu apa ya, leluhur kita itu betul-betul bijak. Kritik halus tapi mengena. Halus banget gitu. Mungkin kayak itu yang sampai yang bisa saya kupas sing iso leku onjek-onjek perkara tembang jublak suwun. Ini aku ya melak seneng. Soalnya selawase iki aku mirenge apa itu tembang jublak suwun, terus gambarane mengena ning awakku, khususnya ya mungkin karo wong-wong liya sing njabani awake dhewe bisa luwih mangerteni. Terus bisa membaca diri. Ya, introspeksi. Gumulat saliro. Nah, gitu. Memang itu salah satu pitutur dari orang Jawa, leluhur kita. Ada kata mungkin tambahan ya dari tembang itu, introspeksi diri. Mulat saliro handrasa wani. Wong Jawa kuwi wonge kendel, tapi kendel ngakoni lupute. Kendel ngakoni lupute. Kendel bilangin sebuah kebenaran. Itu orang Jawa. Orang Jawa punya watak itu hebat. Makanya kita harus bangga sebagai cucunya orang Jawa. Tapi kita harus menghormati dengan orang-orang lain di luar suku Jawa. Bukan orang Jawa semata yang mampu dan menciptakan sebuah kata mutiara atau filosofi yang indah dan cantik, tapi orang seantero jagat ini semuanya punya filosofi. Tapi nek sing ditembungi alus-alus sing nuturke wong Jawa. Mergo Jawa ki ngerti. Ini Jawa tipe itu emas. Ngerti, wong sing ngerti kok diring emas. Ya. Itu wong Jawa tipe itu betulnya bukan bahasa bulian. Maksud yang bilang gitu itu membuli, tapi dia belum tahu kalau dia itu bahasa Jawa tipe. Jawa ngerti tipe emas. Wong ngerti kok diring emas. Bagikan diam itu bagikan emas gitu ya. Sofinya. Tipe negara, tipe itu emas negara. Emasnya negara. Saya bahwa terkait tembang Mbe tahu kalau artinya ternyata sebuah kritikan. Ya, kritikan. Semuanya sebuah kritikan, termasuk dulu besok ya kayak mungkin ada tembang. Betulnya saya mencari tembang itu cakepannya ini nanti itu enggak hilang. Cuma saya pernah ingat, saya cuma gini, encak alening kebubuli. Tuh. Sekarang encak ale itu orang yang berdigasan, pencilaan yang polanya tak genah gitu. Itu encak. Ale itu daripada kecambah. Ale itu kecambah. Itu ada kecambah dari pohon lamtoro, ada kecambah dari pohon kelampis, kecambah dari pohon yang ada, kecambah dari kacang hijau itu ada. Tapi ini saya tekankan pada kecambah alene apa lamtoro, alene kelampis. Kelampis itu pohon yang selalu diliputi duit. Pohonnya diliputi duit. Encak alene kebubule. Jadi alene kebubule wong kebo kok duwe ale. Berarti anak
atau ale budel itu dipermisalkan ale. Ya. Ale jadi permisalan budel. Budel itu permisalan dari seorang anak. Kebo bule, kebo albino itu kebo yang punya nilai apa ya, nilai kultus tinggi. Ya, nilai. Sehingga kebo bule digambarkan seorang pejabat, seorang yang punya karisma, ya, kiai apa-apa. Makanya nggak usah ditutupi. Sering di medsos ada seorang kiai, bahkan kiai ini itu menghamili beberapa perempuan santri ini ya. Ada seorang koruptor, anak ini pejabat ngeplai orang-orang awam, rakyat jelata, bebas daripada itu namanya bagian dari sindiran incak ale ini kebubuli. Jadi ale itu gambaran daripada anaknya seorang pejabat atau orang yang punya pengaruh, yang tingkah lakunya apa itu pencilaan, yang kurang sopan santun atau katakan apa yang ngarani Pak? orang gitu atau promo. Ya metode bro. Waduk wani kurang duga, Dan yo yo. mergo rumangsa anake wong duwe pengaruh. Dia bersandar, dia akan udung lulang macan kemana-mana, yang artinya dia selalu mengandalkan nama besar orang tua. Niki ini salah satu tembang, cuma sekalimat. Encak ale ini kebo bule, encak ale ini kebo bule. Itu sindiran tua, sindiran yang amat sangat. Ya ini yang disindir jatuhnya kepada dunia. Ya artinya kondisi negara kita ini. Tapi memang banyak ya sindiran-sindiran lewat tembang. Pada umumnya leluhur itu atau simbah-simbah dhewe ngerti nek sejatine sok ing taun kene iki bakal padha aman kuning sing kaya ngene. Namai zaman sing kaya ngene iki. Nah, zaman itu beberapa zaman, nanti satu ketika ada lodangnya waktu, monggo bareng-bareng sinau kupas-kupasan supaya awake dhewe iki dadi orang tua yang tahu diri, bisa tutur, ini juga bisa menjalankan sebuah amanah. Amanah sebagai orang tua. Kalau sampean kuwi duwe pertanggungjawaban yang gede anak, tekok nyanti kon ngupas. Sebetulnya gurune iso ngupas. Tapi mungkin bisa juga guru anak sekarang itu mungkin ya kurang bisa, kurang mengerti tentang bahasa itu. Tapi saya tidak mengatakan guru tidak bisa, kadang kurang bisa. Karena di zaman itu, di zaman saya, tembang itu adalah sebuah hiburan yang paling, yang adanya hiburan itulah. Bagaimana? Sampun cetok, Sudah pun cetok nih Bapak. Ternyata maknanya banyak yang matur suwun mungkin mau sampaikan kalian. Nggih. Ya jangan sampai anak wedok kanca kancane. Syukur-syukur kancane anak wedok iso ngandani bae tembang apa ya sebelah-sebelahan iku jebule tegese ngene iki. Kelas piro ning SMP pun nek SMA. Oh, SMA. Pantesan. Ya, saiki wong sing gandrungi pulang Jawa akeh banget. Nggih. Cah nom-nomi padha gandrung karo pulang Jawa Jawa. Termasuk pakaian, dan kita harus bangga. Mungkin caranya kalau sampean pakai bangkon, sampai datang bangkon, anaknya dikandani. Oh, jo izin wong tuamu nggih bangkon, karena bangkon filosofinya Jawa dhewe nggamlangi lelakon. Itu wong Jawa kuwi udah bangga banget saya menjadi cucu ning Jawa. Nggih matur suwun Bapak penjelasan. Nggih. Penjelasan yang terkait ini. Oke. Badhe sampun cekak. Kula badhe pamit rumiyin iki. Badhe jemput rumiyin iki. Oh, nggih monggo. Kula pamit. Matur suwun. Monggo nggih nyem pamit. Monggo. Niku gak Dereken sugeng kondur. arep mahal ndreane. Monggo rahayu. Rahayu.